Halo semuanya, jadi pada video kali ini aku akan membuat dashboard di Power BI. Kali ini aku mengambil data dari Kaggle dengan data pizza sales. Tuh, nah, pertama, mungkin teman-teman bisa menentukan kira-kira warna yang mau digunakan nanti. Itu aja, nah, caranya bisa nentuin palet warnanya di Canva. Nah, aku bisa share screen. Oke, nah, ini adalah warna-warna yang udah aku pilih. Nantinya akan aku gunakan kode-kode warna ini di Power BI. Karena Power BI itu warnanya terbatas gitu kan, jadi kita perlu menambah warna-warna baru supaya nantinya jadi dashboardnya itu lebih istimewa. Nah, selain itu, kita juga bisa membuat elemen-elemen yang nantinya akan dipakai. Nah, di sini ada tombol menu ya, ini ada juga warna putih. Nah, seperti ini juga biasanya juga teman-teman bisa download elemennya di Canva gitu. Nah, ini adalah tampilan yang nantinya akan kita bikin. Nah, untuk halaman pertama, ini ada sales overview, terus halaman keduanya order trend, dan peak analysis, terus di halaman ketiga ada pizza performance. Nah, seperti ini yang kita akan bikin. Oke, jadi kita langsung aja bikin dari awal. Nah, ini udah saya masukkan data Excel-nya. Pertama kita perlu ngecek dulu apakah tipe-tipe datanya ini udah sesuai. Misalnya ini angka kan, order. Ini jangan sampai di sini jadi teks gitu, nanti bisa terganggu untuk proses kita bikin dashboardnya gitu. Nah, sini udah sesuai ya whole number. Terus juga ini whole number, ini teks, ini juga date time unit, ini price, decimal number karena harganya itu kan koma-koma ya dolarnya. Juga ini juga total price-nya, size-nya teks. Oke, kayak ini. Lalu kita bisa masuk ke menu utama. Nah, di sini kita mengawali dengan masukkan background-nya. Nah, background-nya ini juga teman-teman bisa bikin dulu di Canva. Ini aku sudah bikin. Jadi kita bisa langsung. Nah, di sini kan belum kelihatan ya. Transparansi diturunin. Nah, tapi ini terlalu ngezoom gitu. Kita pilih stretch. Nah, stretch sudah sesuai. Ini akan jadi background. Tiga halaman kita bisa dikit. Kita bisa dikit. Halaman pertama kita akan bikin menunya dulu ya. Kita pakai insert. Terus add shape. Ini akan jadi tempat dulu gitu. Oke. Ini apa? General dulu, baru bisa text. Nah, kita cari. Nah, ini title ya. Kita mau dengan kanal sales, bisa sales. Oh, sorry, bukan title. Nah, ini bisa sales overview. Bisa kita ubah juga di sini. Dan saya itu lagi. 30 cukup ya. Font colornya mau warna putih. Di warna dari shape-nya mau kita ganti. Style. Nah, ini kita bisa salin dulu. Warna yang ada di kanvas kita tadi. Aku mau warna yang coklat. Nah, jadi terus aku gambar bordernya. Oke, untuk judulnya udah ini aja. Kita tinggal tambahin hiasan gitu. Terus yang selanjutnya nanti sebenarnya di sini ada part gitu untuk kita masukin angka. Misalnya ya, mau total sales gitu. Nah, keluar ya total salesnya. Tapi aku gak mau ini karena ini nggak bisa transparan yang full nggak ada background gitu. Jadi aku akan pakai text box. Text box. Nah, di sini bisa itu saja misalnya total sales. Yang itu semua ya. Enter, lalu klik value. Nah, bisa dimasukin. Total. Nah, jadi ya. Terus kita bisa edit aja. Di sini aku mau ukurannya 32. Nah, untuk total salesnya aku ubah jadi 14. Ini aja. Oh, ya, terus kita ganti ya. Nah, ini yang bold. Terus aku mau warna total salesnya ini orange. Kuning aja deh ya. Udah, sekarang kita edit. Nih, kita hilangin backgroundnya dulu. Oke, jadi satu. Kita bisa duplikat aja 4 kali. Jadi aku maunya. Kita ganti warnanya aja. Transparansinya 45. Lalu ini kan di depannya. Jadi kita pindahin ke belakang dengan cara performa terus stand subik. Oke, sudah jadi. Tuang ke kanan. Oke, udah jadi. Oh, ini kita perlu hilangkan outline-nya. Oke, udah jadi. Terus kita bisa tambah visualnya.
kita pakai Google Chart. Kita bisa masukin value-nya total sales. Terus untuk legendnya itu, nah ini bisa kategori satu visual. Kita mau tambahin dua visual lain. Misalnya ini area chart. Terus yang ini order kita mau per bulan. Nah, terus Y-nya kita mau total penjualan aja. Oke, sudah jadi ini. Terakhir kita bisa masukin di sini. Mau stack bar chart. Oke, guys. Next-nya kita mau total sales juga. Oke, sekarang kita udah bisa lihat total penjualan desainnya per size-nya. Dimana di sini kita bisa lihat L itu paling banyak. Nah, jadinya kita lihat di sini. Ini ada ikonnya. Di sini untuk judul-judul kita pakai yang Snowball Logo. Terus kita tambahin. Kita bisa ganti warnanya sesuai yang diinginkan. Nah, untuk background-nya kita cocok di sini. Background-nya aku mau warna hitam. Lalu transparansinya sama 40%. Nah, tapi tulisannya nggak kelihatan nih. Terganti. Ini lagi kelihatan. Kalau udah, ini deadline-nya kita hapus aja supaya lebih bersih gitu. Untuk warnanya bisa disesuaikan aja. Terakhir, ini ya, untuk header icon ini, aku biasanya lebih suka warnanya ditransparan aja, terus lampu jadi nggak terlalu mengganggu kelihatan gitu. Ini juga harus kita ganti. Ya, ada icons. Nah, untuk di page 1 visual ini aja. Nah, kita bisa tambahin page notification-nya. Pertama kita bisa add dulu untuk buttons-nya. Nah, untuk di icon ini, kan ini blank ya, kita pilih custom. Jadi kita bisa pilih gambar yang kita mau. Ini aku mau yang warna putih. Oke, udah. Nah, aku mau ketika kita klik di sini warnanya berubah. Jadi kita caranya adalah kita rubah menjadi unhover, terus kita hapus ini, berganti jadi yang warna orange. Sekarang kalau kita klik, dia udah berubah warna. Oke, terus kita tambahin shape. Ini nanti akan jadi page notification kita. Kita bisa kasih teks di sini. Bentar. Lalu kita bisa tambahin button untuk nanti kita beralih ke halaman 2 dan 3-nya. Ini kita bisa hilangin aja. Kita pilih style. Kita bagi dua kali itu. Terus bordernya kita hilangin. Warnanya kita sesuaikan. Nah, ini mau warna tempat yang sama. Nah,
sama ya. Kita bisa tambahin teksnya. Di halaman satu aku mau dia jadi self overview. Untuk teksnya, wow. Oh, hmm. Nah, ini kita pakai dulu dua kali. Karena akan bikin di halaman. Oh, di sini kita belum ganti jadi fill. Nah, ini kita bisa ganti jadi fill. Ini kita ulang aja. Untuk page keduanya, order trend. Lalu page ketiganya itu, kita mau pizza performance. Ini kita bisa dengan, kita udah punya 3 button, karena sekarang kita lagi di halaman pertama. Aku mau ini, supaya kita tahu ini lagi di halaman pertama, kita bisa bikin, ini jadi warna lain. Nah, untuk di style bisa dipilih on hover, lalu warnanya orange. Ini semuanya, jadi kalau diklik dia orange gitu ya. Nah, karena ini kita lagi halaman ini berarti, mau dipencet apa kita maunya warnanya orange. Nah, ini ya. Terus kita bikin untuk combo back-nya, kita insert button blank, ini, lalu kita kasih warna, bordernya di open, warna diaktifin, sesuai warna ini ya. Untuk udah gini, kita pilih jadi white brown. Bisa. Nah, di sini kita ada beberapa icon, kita pilih yang white brown. Oke, kalau udah gini, maunya warna hitam, ini tinggal dirotasi. Nah, ini udah jadi ya. Terus, ini masih ada bordernya, kita hilang dulu. Nah, mau kalau pas kita klik, ini garisnya besar itu. Jadi kita bisa edit, ditambah jadi, oh ya, kita bantu ini. Tadi defaultnya tampilannya kayak gini, kalau kita klik, itu tampilan ini on hover, kita bisa tambahin ketebalannya. Nah, sekarang kalau kita klik, dia akan besar itu. Nah, sekarang udah, cara bikin page navigation-nya, kita pergi ke view, terus klik selection. Nah, di sini kita identifikasi dulu, gimana sih yang mau kita gerakin gitu ya. Nanti kita bakal gerakin dia masuk. Nah, berarti, nah, ini kita letakkan bahan atas. Nah, ini kita bisa satuin. Ya udah, sekarang kita klik bookmarks. Nah, di sini tolong ya. Kita klik dulu grup satunya yang tadi isinya item-item untuk page navigation-nya. Lalu kita klik, nah, dari grup satu, kita klik select visual, lalu kita delete datanya, lalu kita update. Nah, sekarang ini kita namain open gitu ya. Terus kita hide sekarang. Oke, kita hide semua. Kita klik, jangan lupa diklik, karena kalau nggak diklik, nanti page navigation-nya nggak bakal jadi. Lalu kita sama select visual, delete data, update. Nah, kita beri nama. Nah, jadi sekarang ini ya. Nah, kalau request kita ganti gini tampilannya, dan kalau open, ada gitu ya. Terus caranya, cara bikinnya, ini kan ada button ya. Nah, sekarang kita klik action, terus type-nya ganti jadi bookmark. Nah, lalu kita bisa klik yang bukan, yang bentuknya, kita bisa klik yang new, double klik. Nah, sekarang udah jadi, caranya banyak, jangan lupa klik control, terus klik ini. Nah, sekarang sudah kita tutup. Nah, udah jadi page navigation-nya. Lalu yang ini juga kita aktifin, action, lalu rupanya kita ganti page navigation, destination-nya, kami dapat sendiri ya, jadi nggak usah. Lalu yang ini kita aktifin action, page navigation, destination-nya order time. Ini juga bisa performance. Oke, sekarang udah bisa. Nah, udah. Ini untuk tampilan yang pertama. Untuk halaman kedua, kita mau bikin halaman order trend. Kita aja di sini, ini, kita ganti background-nya, yang lain aja.
Titik analisis. Ini dibuat mulai. Oke, Kak. Ya udah. Ini aku maunya biar rata di atas. Terus nanti kita tambahin teks teks lagi. Kita tulis di sini. Ketik maksudnya. Daily. Awal. Monthly. Mulai dari video. Kita mau telegram. Di tengah. Sama kita tutup yang bawah ini sebut. Nah, kan kita yang atas ini. Bisa kita besarin aja. Ups. Salah nih. Nah, mana? Kita bisa tambahin lagi visualnya. Mau tambahin cluster kolom chat. Terus kita bisa masukin X-nya di name. Nama-nama hari. Terus D-nya adalah total order. Ya udah dapat. Lalu kita masukin area chart di sini. Masukin X-nya. Lalu Y-nya bisa masukin total sales. Jadi, terus kita bisa lanjut start kolom chart. Kita bisa nambahin matrix. Maka tambah matrix di sini. Matrixnya ada option kita bisa isi day name. Terus kita bisa masukin kolomnya dengan jam. Dan pilihnya kita bisa lihat untuk total ordernya. Jadi kita bisa tahu jumlah orderannya per harinya itu, per jamnya. Itu bisa. Terus kita masukin di sini sama kayak yang di sales overview. Kita pakai text box, kita salin aja. Kita kecilin yang jadi 20. Nah, sekarang mau di sini total order. Nah, kita mau tahu jam berapa sih yang paling banyak orderan itu. Nah, kita bisa masukin peak hour orders. Kita bisa copy sini.
Terus ini kita bisa satu lagi navigasinya, page bisa kita jadi kita tulis kita oke udah jadi untuk navigasinya. Kita bisa edit satu-satu. Ini udah diatur warnanya. Sekarang ke page ketiga, kita mau bikin visa performance and popularity. Jadi kita mau tahu di mana sih yang variannya yang paling laris itu. Ini bisa kita copy aja judulnya. Popularity. Oke. Terus di sini kita mau bikin remap. Ini sama ya, background kita ganti dulu. Kalau udah, remap ini kita masukin ingredients di kategori. Terus untuk value-nya itu kita mau total sales. Nah, sekarang udah dapet penjualan dari ingredients komposisinya. Di mana di sini kita bisa lihat garlic sama tomatoes ini paling banyak dipakai. Tuh. Jadi tinggal diubah warnanya aja. Terus kita mau nambahin kolom. Biasa di sini bisa kategori, lalu gamenya total sales. Nah, ini bisa kita filter aja. Misalnya kita mau top 3 gitu. Terus di sini kita pilihnya karena kita udah dapat top 3-nya. Terus kita mau tambahin cluster column set. Sama kita copy paste dulu aja. Kita ganti cluster column chart. Sama ya hasilnya. Kita mau pizza name di X. Nah, udah jadi. Kemudian aku bakal bikin top 10-nya aja. Top 5. X-nya pizza, nama-nama pizza. Lalu Y-nya total sales. Nah, kita udah dapat. Kita tambahin satu visual lagi. Kita pilih sama ini sesuai. Terus X-nya pizza name. Y-nya itu total quantity. Kita juga mau tambahin card. Kayak gini. Kita ambil lagi dari sini. Nah, ini kita mau bikin top pizza name. Jadi tidak pasti yang paling penjualan nomor satu gitu. Nah, ternyata kalau ditanya ini. Terus top ingredients-nya apa sih? Kita tambahin lagi. Nah, ternyata balik. Terus terakhir kita mau tambahin kuantitasnya berapa gitu.
Jadi orang paling banyak itu belinya 4 pieces. Nah, udah sekarang kita rapin warnanya lagi. Oke, ini udah diatur warna-warnanya. Sekarang kita udah selesai. Kita bisa cek satu-satu. Oke, udah berhasil ya. Jadi, aku akan jelasin sedikit tentang navigasi atau dashboard yang udah aku bikin. Nah, ini dia. Jadi di page 1 ini kita ada 3 sales overview. Jadi, di sini kita bisa tahu performa bisnis secara keseluruhan. Jadi misalnya ini dari total penjualannya. Di sini ada 4.598.121. Nah, dolar. Nah, ini adalah total penjualan yang sudah dilakukan. Di sini juga kita bisa lihat total orderannya ada 21.000, kuantitasnya segini. Dan untuk rata-ratanya yaitu 215. Nah, ini juga bisa dilihat dari kategori. Ini ada 4 jenis pizza yang paling teratas gitu. Nah, jadi kalau dilihat dari halaman pertama ini, ada keputusan bisnis yang bisa diambil dari angka-angka ini. Yang pertama, terkait promosi. Nah, misalnya kategori chicken atau veggie ini. Yang mana ini yang paling besar ya. Nah, untuk promosinya bisa lebih tinggi lagi karena ini hampir sama, cuma dia si chicken sama veggie ini lebih tinggi. Nah, jadinya kalau bisa promosi ditingkatkan, berkemungkinan jumlahnya akan lebih meningkat lagi. Nah, terus juga misalnya ini, kalau total penjualan dari size-nya. Sini bisa dilihat size L itu paling banyak penjualannya, sedangkan XXL itu malah tidak terjual sama sekali. Jadi, perusahaan itu bisa mendorong upselling untuk ke ukuran yang L aja, karena memang itu yang menyumbang penjualan paling tinggi. Nah, terus juga ini di total sales by month. Jadi kita bisa lihat penjualan per bulan. Nah, di sini kan Oktober sama November. Oktober November itu paling rendah banget ya. Nah, jadi perusahaan bisa melihat di bulan-bulan ini perusahaan itu bisa membuat campaign ataupun metode promosi yang lebih bagus lagi gitu. Nah, lalu untuk di halaman kedua, order trend and peak analysis. Nah, di sini kita bisa melihat misalnya khusus Jumat ini kan hari tersibuk gitu ya. Nah, perusahaan bisa menambah staff gitu ataupun menambah stok untuk khusus di hari Jumat karena menurut analisis kita di hari Jumat itu yang paling sibuk dan paling banyak penjualannya. Nah, terus juga di peak hour. Peak hour ini kan jam 12 siang ya, di mana jam makan siang yang emang sibuk dan padat banget gitu untuk transaksi dan juga penjualannya. Jadi perusahaan itu bisa mengoptimalkan nih untuk produksi dan juga delivery-nya di jam 12 supaya di tempat makan itu tidak terlalu padat gitu. Nah, terus juga bisa misalnya perusahaan bisa melakukan promo lunch deal gitu misalnya sebelum jam 12 jadi jam 10 sampai 12 itu supaya bisa menarik lebih banyak order di jam-jam selain peak hour ini. Nah, terus juga dari heat map yang udah dibuat ini, kita juga bisa menentukan jam-jam untuk prepare bahan-bahannya. Jadi di sini kan bisa terlihat ya jam-jam sibuknya itu jam berapa aja nih paling banyak. Yang hijau-hijau ini itu jam yang paling banyak orang beli. Nah, sebelum di jam yang ada warna hijau ini, kita bisa prepare dulu bahan-bahannya. Gitu. Lalu, kita bisa ke page 3. Nah, di sini ada pizza performance dan popularity. Nah, di sini kesimpulannya yang bisa kita ambil dari dashboard di page 3 ini, misalnya nih top top pizza. Nah, top pizzanya itu kan The California Chicken Pizza. Nah, ini bisa dijadiin menu andalan gitu di restoran pizza ini. Terus juga untuk top ingredients nih, karena hampir semua pizzanya pakai garlic, jadi perusahaan bisa stok lebih banyak lagi gitu. Nah, terus juga bisa membandingkan top sales dan juga top quantity-nya. Ini kan top quantity-nya ada 4 ya, jadi orang bisa sekali beli itu 4 gitu. Nah, itu sih mungkin kesimpulan secara singkat bisa saya sampaikan. Nah, secara keseluruhan, bisnis ini bisa dibilang menunjukkan performa yang baik, karena tadi total penjualannya juga sampai 4,59 juta ya, dan juga 21.000 order. Nah, untuk penjualannya, itu banyak didorong oleh kategori tertentu, misalnya kategori chicken atau veggie tadi, dan ukurannya itu spesifik lebih yang paling laris itu L. Nah, dari sisi operasional, puncak permintaan dari penjualan ini ada di hari Jumat, dan juga di jam 12 siang. Nah, dari sisi produk, tadi di halaman ketiga kita bisa tahu, untuk yang paling laris gitu ya menunya itu adalah California Chicken Pizza. Nah, jadi mungkin itu terkait dashboard pizza sales ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.